Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fairuz Rifki, mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2020 dari kelas Bahasa Indonesia KJ 023 ingin mempresentasikan tentang PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang ditugaskan sebagai ujian akhir semester oleh yang terhormat Ibu Nur Indah Yusari selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai ke materi PUEBI, mari kita bahas apa itu ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi, bahasa, penggabungan, dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran suatu bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2005, halaman 205, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Jadi kita dapat simpulkan ejaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang berarti semua kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia seperti syarat, fungsi, tujuan, proses, dan semua periodenya itu terkait dalam kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum kita memulai ke PUEBI, mari kita bahas sejarahnya juga terlebih dahulu. Terdapat sejarah ejaan sebelum PUEBI. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Sejarah Van Ophuijsen ini merupakan ejaan pertama bahasa Indonesia yang diresmikan pada tahun 1901 oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di Indonesia pada masa itu. Ejaan ini dipakai hingga tahun 1947. Ditetapkan sebagai bahasa Melayu dengan ciri khas dalam penggunaan huruf J, DJ, TJ, dan OE, serta digunakan tanda diakritik dan trema. Lalu yang kedua adalah ejaan Republik atau Suwandi. Ditetapkan pada tahun 1947 hingga 1972. Ciri khas yang menonjol dalam penggunaan huruf U untuk menggantikan huruf OE, bunyi sentak K menggantikan tanda diakritik, dan penulisan kata depan di yang sama, yakni dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya. Lalu yang ketiga adalah ejaan Melindo, diperkenalkan pada tahun 1959. Ejaan ini didasarkan pada keinginan untuk menyatukan bahasa Melayu dan Indonesia, namun tidak diresmikan sebagai ejaan bahasa Indonesia karena konfrontasi politik antara Malaysia dan Indonesia. Sebagian besar perubahan pada ejaan ini sama dengan apa yang ada pada ejaan pembaharuan, hanya saja pada fonem pepet dalam sebuah kata harus diberikan garis di atasnya. Ejaan LBK itu ejaan Lembaga Bahasa dan Kekusastraan. Diperkenalkan pada tahun 1967. Ejaan ini disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ejaan ini terletak pada TJ menjadi C, J menjadi Y, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Perubahan ejaan ini juga berpengaruh pada huruf asing seperti Z, Y, dan F. Disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Huruf E tidak lagi dibedakan pepet atau bukan. Alasannya tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan yang belum benar-benar mendesak. Lalu ada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1972, yaitu merupakan upaya penyempurnaan dari ejaan Republik atau Suwandi. Perubahan pada ejaan ini sama persis dengan seperti ejaan LBK, di mana huruf TJ menjadi C, NJ menjadi NY, dan seterusnya. Juga peresmian huruf asing seperti Z, F, dan V. Lalu penghilangan bunyi W menjadi UA. Misalnya kualitas menjadi kualitas.
Lalu ada penjelasan akan pemenggalan kata di dalam konsonan. Misalnya April, anggur. Lalu ada pemakaian huruf X dan Q secara universal. Semula hanya digunakan dalam kata-kata yang berhubungan dengan ilmu eksakta. Dan yang terakhir ada penghilangan garis pembeda dalam pengucapan E pepet dan E biasa. Lalu ada PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 menetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini juga merupakan penyempurnaan dari EYD, yang berarti sebagian besar aturan yang terdapat di EYD masih digunakan dalam PUEBI. Perubahan pada PUEBI. Ditambahkan kaidah-kaidah baru yang lebih menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Itu ada penambahan huruf diftong, penggunaan huruf tebal, dan juga penggunaan huruf kapital. Penambahan huruf diftong. Huruf diftong yang ditambahkan ke PUEBI adalah ei. Diftong ei ditambahkan karena bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa asing, dan banyak istilah asing tersebut yang dipakai ei, seperti pada kata survei. Dan ini misalnya pemakaian dalam kata. Untuk huruf diftong ei pada posisi awal bisa sebagai ei gendom, lalu pada posisi tengah bisa menjadi geyser, lalu juga yang terakhir bisa menjadi survei. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu ada perubahan penggunaan huruf tebal. Perubahan huruf ini karena terjadinya penggunaan huruf tebal yang belum diatur pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya. Untuk pemakaian huruf tebal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk menegaskan atau menghubungkan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Seperti contohnya ini kata et dalam ungkapan ora et labora yang berarti dan. Lalu yang kedua adalah untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Untuk contohnya ada di sampingnya, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah penggunaan huruf kapital. Mungkin penggunaan huruf kapital di ejaan sebelumnya yaitu EYD mungkin sudah dijelaskan beberapanya. Namun pada PUEBI ini ditambahkan untuk unsur julukan. Seperti yang sudah dijelaskan di atasnya, pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya tidak diatur bahwa unsur julukan ditulis dengan awal huruf kapital. Kini aturan tersebut terdapat pada PUEBI. Dan ini ada beberapa listnya untuk penggunaan huruf kapital, syarat-syaratnya. Ada di awal kalimat, huruf pertama nama orang, masuk julukan, awal kalimat dalam petikan langsung, nama agama, kitab suci, Tuhan, gelar kehormatan, keturunan keagamaan, dan akademik. Lalu ada unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Lalu ada nama geografi, semua kata dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen. Lalu ada nama untuk unsur sikatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Dan yang terakhir adalah kata petunjuk hubungan kekerabatan. Yang dimaksud pengaturan penggunaan huruf kapital pada unsur julukan ini itu seperti julukan
untuk menjelaskan anak dari, seperti nama orang yang menggunakan ada anak dari, seperti di Arab itu kan contohnya seperti Umar bin Khattab. Untuk binnya sendiri itu B-nya itu kecil karena itu merupakan unsur julukan. Dan juga contohnya seperti Utsman bin Affan, itu B-nya itu juga kecil. Untuk perempuan itu binti. Contohnya Fatimah binti Zakiyah, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.